pertama, ada performance management and appraisal. Dasar penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau di masa lalu terhadap standar kinerjanya. Nah, dalam penilaian kinerja pun ada proses-prosesnya. Yang pertama, menetapkan standar kinerja. Maksudnya ini dalam menetapkan standar kinerja dimaksudkan agar dapat dijadikan patokan atau pedoman karyawan dalam bekerja. Nah, yang kedua itu ada menilai kinerja aktual karyawan relatif terhadap standar yang ditetapkan. Jadi dapat melihat sejauh mana kemampuan karyawan, apakah karyawan tersebut sudah memenuhi standar atau belum. Yang ketiga, ada menyediakan umpan balik kepada karyawan dengan tujuan membantu karyawan menghilangkan kekurangan kinerja untuk terus tampil di atas standar. Nah, jadi seorang atasan maupun seorang manajer harus dapat mampu memberikan respon atau tanggapan terhadap kinerja karyawan agar karyawan tersebut mengetahui di mana kesalahannya, apakah kinerjanya sudah bagus atau belum. Ini ada how to set effective goals atau bagaimana caranya untuk menetapkan tujuan yang efektif. Yang pertama, itu tetapkan tujuan spesifik. Nah, maksudnya ini biasanya jika sudah ditetapkan tujuan yang spesifik, maka setiap karyawan maupun bawahan dapat mudah untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu ada menetapkan tujuan yang terukur. Nah, kalau terukur itu seorang karyawan atau manajer dapat memberikan target atau pencapaian. Misalnya ditetapkan tanggal sekian maupun tanggal waktu sekian harus sudah ditetapkan agar biasanya supaya tujuan itu dapat tercapai. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang dapat dilakukan. Seseorang jadinya harus menetapkan tujuan yang masih dapat dimasuk akal atau realistis sehingga dapat pencapaiannya itu mampu dan semua orang bisa gitu. Yang terakhir, berpartisipasi. Jadi nggak hanya karyawan saja yang harus meningkatkan target atau bawahan. Jadi itu semua orang satu lingkup perusahaan harus mampu dan ikut terlibat dalam meraih kesuksesan dalam perusahaan. Appraising performance. Jadi siapa sih yang harus melakukan peningkatan kinerja? Yang pertama itu ada pendekatan teman sebaya. Jadi dalam karyawan biasanya kan pasti mempunyai teman-teman. Nah, misalnya dalam teman-teman pun mampu dalam memberikan peningkatan kinerja karyawan. Misalnya kalau karyawan tersebut lagi merasa down atau merasa putus asa, teman-temannya pun dapat bisa mendorong atau memotivasi si karyawan tersebut agar mampu dan berhasil dalam menetapkan kinerja dia gitu. Yang kedua ada komite penilaian. Nah, biasanya komite penilaian ini dilakukan oleh manajer atau atasan yang menilai apakah si karyawan tersebut sudah memiliki standar kinerjanya sesuai dengan yang ditetapkan gitu. Yang ketiga ada peningkatan diri. Nah, kalau dari peningkatan diri itu jadi dari diri kita sendiri. Orang ini tuh punya motivasi nggak sih dalam diri sendiri? Nggak harus dari semua orang. Kalau misalnya orang tersebut memang tidak bisa dalam memotivasi dirinya sendiri, percuma kalau misalnya teman sebayanya pun yang nggak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi itu semuanya harus dari dalam diri sendiri yang mau ngelakuin mau atau enggak gitu. Dan harus ada punya tujuan, motivasi atau semangat dalam meningkatkan kinerjanya. Yang terakhir ada penghargaan oleh bawahan. Nah, biasanya kalau misalnya penghargaan ini dilakukan oleh manajer. Nah, biasanya manajer kan memerintah atau mempunyai beberapa anak buah. Nah, anak buahnya itu bisa melihat apakah si manajernya ini baik atau pelit atau bagaimana dalam manajernya itu sikapnya gitu. Jadi bawahannya tersebut dapat menilai dan memberikan masukan atau memberikan penghargaan berupa pujian maupun dalam bentuk fisik atau materi kepada atasannya. Selanjutnya ada teknik penilaian kinerja. Kita akan membahas teknik penilaian kinerja yang sederhana. Yang pertama ada metode skala penilaian grafik. Metode ini adalah metode yang paling sederhana dan yang paling umum digunakan. Metode ini menggunakan skala untuk menilai kinerja karyawannya. Misalnya skala memuaskan hingga tidak memuaskan, ataupun dari skala sangat baik hingga sangat buruk. Skala penilaian itu biasanya terbagi seperti 5 yang menandakan bahwa itu sangat baik, 4 itu baik, 3 itu cukup, 2 itu buruk, dan 1 sangat buruk. Lalu berikutnya ada contoh skala penilaian grafik. Di sini dapat kita lihat terbagi menjadi beberapa kategori, seperti ada communication, organizational know-how, personal effectiveness, teamwork,
dan achieving business result. Dan di sini kita bisa lihat ada angka-angka yang menunjukkan seberapa baik kinerja karyawan tersebut. Angka-angkanya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya ada metode pemeringkatan alternatif. Metode ini metode penilaian yang membandingkan karyawan dengan karyawan lainnya. Kemudian diurutkan berdasarkan peringkatnya. Jadi karyawan-karyawan tersebut diberikan peringkat dari yang tertinggi hingga yang terendah, atau dari yang terbaik hingga yang terburuk. Jadi karyawan itu dipilih berdasarkan kinerjanya, mana yang terbaik hingga mana yang terburuk. Di sini ada contoh metode pemeringkatan alternatif. Dapat kita lihat di situ terdapat angka 1 sampai 20. Angka-angka tersebut menunjukkan mana pekerja yang paling terbaik hingga ke yang paling terburuk. Lalu yang selanjutnya ada metode perbandingan berpasangan. Metode ini adalah metode membandingkan karyawan dengan karyawan lainnya dalam suatu sifat. Sifatnya itu dapat seperti kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode distribusi paksa. Metode ini merupakan format penilaian di mana penilai dipaksa mendistribusikan karyawan yang dinilai dalam beberapa kategori kinerja. Metode ini digunakan apabila sulit untuk mengurutkan peringkat masing-masing karyawan karena ada beberapa karyawan yang memiliki kinerja yang sama. Metode ini menempatkan beberapa kategori untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menetapkan presentasi setiap kategori. Misalnya sangat buruk itu 5%, buruk itu 15%, menengah itu 30%, baik 20%, dan sangat baik itu 10%. Yang selanjutnya ada metode insiden kritis. Metode ini merupakan kondisi di mana seorang manajer atau supervisor melakukan pencatatan terhadap setiap tindakan karyawan yang memberikan dampak positif maupun negatif secara signifikan terhadap efektivitas sebuah perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kinerja seorang karyawan. Dan di sampingnya itu ada contoh metode insiden kritis yang dapat kita lihat. Kemudian yang selanjutnya ada formulir naratif. Metode ini adalah metode yang memungkinkan penilai memberikan penilaian dalam bentuk naratif atau esai tertulis. Di atasnya ada contohnya yang dapat kita lihat. Seperti pada appraisal kriteria, dapat kita lihat di situ ada employee job skills. Jadi, pekerja dinilai bagaimana tentang job skills-nya. Penilaian itu dituliskan dalam kolom naratif appraisal. Behaviorally and Core Rating Scales, atau yang disingkat dengan BARS, adalah alat penilaian yang menjangkar skala peringkat numerik dengan contoh ilustrasi spesifik kinerja yang baik atau buruk. Mengembangkan BARS biasanya melibatkan 5 langkah. Yang pertama, menulis insiden kritis. Mintalah pemegang jabatan atau pengawas pekerjaan untuk menulis ilustrasi spesifik tentang kinerja yang efektif dan tidak efektif di pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan dimensi kinerja. Mintalah orang-orang mengelompokkan insiden ke dalam 5 atau 10 dimensi kinerja, seperti keterampilan keahlian menjual. Yang ketiga, ada alokasi kembali insiden. Untuk memverifikasi pengelompokan ini, minta tim lain yang juga mengetahui pekerjaan tersebut untuk merelokasi kembali insiden kritis asli ke klaster yang mereka pikir paling cocok. Mempertahankan insiden kritis jika sebagian besar tim kedua ini menugaskannya ke klaster yang sama dengan yang pertama. Yang keempat, ada skala insiden. Kelompok kedua ini kemudian menilai perilaku yang digambarkan oleh insiden tersebut, seberapa efektif atau tidak efektifnya itu mempresentasikan kinerja pada dimensi. Yang kelima, ada kembangkan instrumen akhir. Pilih sekitar 6 atau 7 insiden sebagai dimensi perilaku jangkar. Bisa dilihat contohnya di gambar 9-8. Ini adalah contoh BARS untuk penjual mobil. Selanjutnya ada Mixed Standard Scales. Mixed Standard Scales agak mirip dengan BARS, namun mereka disebut skala campuran
karena karyawan menggabungkan bersama-sama secara berurutan pernyataan contoh perilaku yang baik dan buruk ketika mendaftarkan mereka. Lalu ada manajemen by objektif. Istilah manajemen berdasarkan tujuan atau MBO biasanya mengacu pada program penetapan tujuan dan penilaian di seluruh perusahaan multi-step. MBO mengharuskan manajer untuk menetapkan tujuan terukur yang relevan secara organisasi dengan setiap karyawan, dan kemudian secara berkala membahas kemajuan yang terakhir menuju tujuan-tujuan ini. Selanjutnya ada langkah-langkah manajemen by objektif. Yang pertama, tetapkan tujuan organisasi. Menetapkan rencana seluruh perusahaan untuk tahun depan dan menetapkan tujuan. Yang kedua, tetapkan tujuan departemen. Kepala departemen dan atasan mereka bersama-sama menetapkan goals untuk departemen mereka. Yang ketiga, diskusikan tujuan departemen. Kepala departemen mendiskusikan tujuan departemen dengan bawahan mereka dan meminta mereka untuk mengembangkan tujuan masing-masing. Mereka harus bertanya, bagaimana setiap karyawan dapat membantu departemen mencapai tujuannya. Yang keempat, tetapkan hasil yang diharapkan. Tetapkan tujuan individu. Kepala departemen dan bawahan mereka menetapkan target kinerja jangka pendek untuk setiap karyawan. Yang kelima, melakukan tinjauan kinerja. Setelah suatu periode, kepala departemen membandingkan hasil aktual dan yang diharapkan dari setiap karyawan. Yang keenam, berikan umpan balik. Kepala departemen mengadakan pertemuan tinjauan kinerja berkala dengan bawahan. Di sini mereka membahas kinerja bawahan dan membuat rencana untuk memperbaiki atau melanjutkan kinerja orang tersebut. Penilaian kinerja berbasis komputer dan berbasis web. Pengusaha semakin banyak menggunakan sistem penilaian berbasis komputer atau internet. Sebagian besar manajer memungkinkan untuk mengkompilasi catatan yang terkomputerisasi tentang bawahan selama tahun itu, dan kemudian menggabungkannya dengan penilaian untuk karyawan pada beberapa sifat kinerja. Pemantauan kinerja elektronik. Sistem pemantauan kinerja elektronik atau EPM menggunakan teknologi jaringan komputer untuk memungkinkan manajer memantau komputer karyawan mereka. Mereka memungkinkan manajer untuk memantau tingkat karyawan, akurasi, dan waktu yang dihabiskan untuk bekerja online. EPM dapat meningkatkan produktivitas, tetapi juga tampaknya meningkatkan stres karyawan. Yang terakhir ada conversation days. Ketika karyawan di Juniper Networks INC menyatakan keprihatinan tentang tinjauan kinerja tahunan mereka dan kurangnya umpan balik positif, Juniper mengubah prosesnya. Alih-alih tinjauan kinerja setahun sekali, sekarang ada conversation days setengah tahunan. Tekanan dalam percakapan manajer karyawan ini adalah pada bidang-bidang untuk peningkatan dan pertumbuhan, dan pada penetapan sasaran peregangan yang selaras dengan minat karir karyawan. Selanjutnya ada dealing with operator error appraisal problem. Itu masalah peringkat potensial dan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada unclear standard. Itu penilaian yang terlalu terbuka untuk ditafsirkan. Yang kedua terdapat halo effect. Halo effect adalah penilaian seseorang berdasarkan pendapat pribadi yang dilakukan secara sepintas atau singkat dipengaruhi oleh penampilan pertama atau kesan pertama yang melekat pada orang yang dinilai. Yang ketiga ada central tendency. Central tendency itu kecenderungan untuk menilai semua karyawan dengan cara yang sama, seperti menilai mereka semua dengan nilai rata-rata. Leniency atau strictness adalah masalah yang terjadi ketika atasan memiliki kecenderungan untuk menilai semua bawahan baik, tinggi, atau rendah. Recency effect, itu resensi berarti membiarkan apa yang telah dilakukan karyawan baru-baru ini membutakan Anda terhadap kinerjanya selama setahun. Selanjutnya ada the problem of bias. Bias adalah kecenderungan untuk memungkinkan perbedaan individu seperti usia, ras, dan jenis kelamin yang mempengaruhi penilaian-penilaian yang diterima oleh karyawan. Keuntungan dan kerugian dari alat penilai. Itu terdapat
ada 6. Yang pertama itu Graphic Rating Scale. Keuntungannya itu yaitu sederhana untuk digunakan dan dia menyediakan penilaian secara kuantitatif. Sedangkan kerugiannya itu standarisasinya yang kurang jelas. Selanjutnya kedua ada BARS. BARS itu menyediakan perilaku anchors atau menjangkar. BARS sangat akurat, tapi kerugiannya itu susah dikembangkan. Yang ketiga ada Alternation Ranking. Positifnya ada sederhana digunakan dan menghindar central tendency. Dan kerugiannya itu dapat menyebabkan ketidakkesepakatan di antara pekerja dan kurang adil. Yang keempat ada Forced Distribution Method. Keuntungannya itu berakhir dengan angka yang telah ditentukan berupa persentase dari orang dalam sebuah kelompok. Kerugiannya itu penilaian pekerja, dia bergantung dari pilihan pemotongan poin. Yang kelima ada Critical Incident Method. Yang keuntungannya itu membantu menspesifikasikan yang mana benar dan salah tentang performa kerja. Kerugiannya itu susah untuk menilai antara pekerja satu dengan yang lain. Yang terakhir ada MBO atau Management by Objective. Itu terikat dengan tujuan kinerja yang disepakati bersama. Kerugiannya itu makan waktu. Selanjutnya, Appraising Performance. Langkah-langkah yang untuk memastikan penilaian Anda dapat dipertahankan secara hukum. Itu termasuk yang pertama, dasarkan tugas dan kriteria yang Anda nilai pada analisis pekerjaan. Yang kedua, komunikasikan standar kinerja kepada karyawan-karyawan secara tertulis. Yang ketiga, menggunakan satu peringkat keseluruhan kinerja tidak dapat diterima oleh pengadilan yang seringkali merasa demikian. Yang keempat, termasuk proses penilaian karyawan. Yang kelima, seorang penilai seharusnya tidak pernah memiliki otoritas absolut untuk menentukan tindakan personil. Yang keenam, dokumentasikan semua informasi tanpa terkecuali. Pengadilan mengutuk praktik evaluasi kinerja informal yang menghindari dokumentasi. Yang ketujuh, itu melatih supervisor. Dan yang ke-8, menentukan hal apa yang dicari oleh hakim. Selanjutnya, managing the appraisal interview. Appraisal interview adalah sebuah interview atau wawancara di mana atasan dan bawahan mereview penilaian dan membuat rencana untuk memperbaiki kekurangan dan memperkuat kekuatan atau strength yang dimiliki. Persiapan yang memadai dan implementasi yang efektif adalah hal yang sangat penting. Pengawas menghadapi 4 jenis situasi penilaian. Tujuannya yang pertama adalah satisfactory, promotable atau dipromosikan. Orang tersebut memiliki performa kerja yang baik dan kesempatan yang besar untuk dipromosikan. Tujuannya adalah untuk membuat rencana pengembangan yang spesifik. Yang kedua, satisfactory, tapi tidak untuk dipromosikan atau not promotable. Orang tersebut memiliki performa yang baik, namun tidak ada rencana untuk dia dipromosikan. Tujuan dari hal ini adalah hanya untuk menjaga performa kepuasan atau satisfactory performance. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan insentif untuk menjaga performa orang tersebut, unsatisfactory but correctable. Tujuannya untuk menyusun rencana tindakan atau pengembangan untuk memperbaiki kinerja yang tidak memuaskan. Yang keempat, unsatisfactory and uncorrectable. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan pemecatan. Selanjutnya, ada bagaimana cara melakukan interview penilaian atau appraisal interview. Yang pertama yang dapat dilakukan adalah dengan meninjau job description seseorang. Setelah melakukan peninjauan akan job description orang tersebut, bandingkan performa kerjanya dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan. Jika sebelumnya pernah melakukan penilaian, maka kita harus meninjau penilaian terdahulu. Selanjutnya, memberikan waktu kurang lebih 1 minggu kepada pekerja untuk ia melakukan peninjauan terhadap pekerjaannya. Kemudian melakukan atau meng-set waktu untuk interview. Interview diadakan secara tertutup. Dan yang terakhir, melakukan perencanaan untuk solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik memerlukan persetujuan akan permasalahan dan menyusun rencana perubahan dalam bentuk langkah yang akan diambil, mengukur kesuksesan, dan date to complete. Berikut ini beberapa pedoman yang penting. Yang pertama, komunikasikan tujuan data kerja. Seperti menggunakan contoh ketidakhadiran atau absensi, produktivitas, dan keterlambatan. Yang kedua, don't get personal. Contoh kata yang tidak boleh digunakan adalah kamu terlalu lambat untuk melaporkan laporan tersebut,
atau membandingkan pekerjaan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Tetapi yang dapat dilakukan adalah dengan membandingkan kinerja orang tersebut dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, yakinkanlah orang tersebut untuk berbicara. Seperti dengan mendengarkan apa yang dikatakan orang tersebut, menggunakan kalimat perintah, serta melakukan penekanan ulang. Yang terakhir, mendapatkan persetujuan atau get agreement. Sebelum orang tersebut meninggalkan ruangan, pastikan orang tersebut sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, mana pekerjaan yang sudah benar dan mana yang masih belum tepat. Buatlah kesepakatan bagaimana hal tersebut akan ditingkatkan atau diperbaiki, serta memiliki rencana apa yang harus dilakukan atau to-do list dengan target dan date. Respon yang diberikan seseorang ketika dirinya dikritik oleh supervisor atau atasannya dapat beragam. Ada yang menolak, ada yang menerima, dan ada juga yang mencoba untuk mempertahankan dirinya atau sikap defensif. Dalam hal ini kami akan membahas mengenai bagaimana cara menghandle sifat defensif seorang subordinate. Ada 4 skill yang dibutuhkan. Yang pertama adalah seorang supervisor harus menyadari bahwa sikap defensif adalah sebuah sikap yang wajar. Yang kedua, supervisor tidak menyerang sikap defense seseorang. Supervisor sebaiknya tidak mencoba untuk menjelaskan diri orang tersebut, tetapi lebih fokus kepada permasalahan yang timbul atau fakta yang ada. Yang ketiga, menunda tindakan. Terkadang lebih baik tidak melakukan apapun. Menghadapi orang dengan sikap seperti ini harus dengan memberikannya waktu. Supervisor harus menyadari keterbatasan yang dimiliki. Seorang supervisor belum tentu memiliki pengetahuan mengenai psikologi seseorang. Memberikan seseorang pengertian adalah salah satu hal yang benar. Tetapi ketika sudah meliputi hal mengenai psikolog, itu adalah hal yang lain yang mungkin harus dipelajari. Terkadang kritik atau masukan adalah hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja seorang subordinate. Hal yang perlu diperhatikan adalah kita dapat mengkritik, namun tetap menjaga sikap kita. Dan jangan untuk menjatuhkan harga diri seseorang. Kita dapat memberikan kritik dengan memberikan contoh akan hal yang terjadi, efek yang diberikan, dan dilakukan secara private, bukan di depan umum. Selanjutnya yang kedua, kita harus menghindari kritikan yang sesekali. Kritikan diberikan ketika orang tersebut melakukan kesalahan, bukan dengan menumpuk kesalahan orang tersebut dan suatu waktu diberitahukan sehingga dapat menyebabkan kebingungan dan kekacauan. Yang ketiga, jangan pernah berkata Anda selalu salah. Kritik harus disampaikan secara objektif dan bebas dari personal bias. Selain secara lisan, kritik dapat disampaikan berupa tulisan tertulis yang berisi peringatan. Tujuannya adalah agar pekerja tidak melakukan kebiasaan buruknya lagi. Yang kedua, dengan peringatan tersebut, diharapkan agar pekerja tidak melakukan kesalahan lagi, sehingga penilaian di mata atasan kepada kita juga dapat dipertahankan secara baik. Peringatan tertulis harus menyajikan standar pekerja yang jelas dan spesifik, serta menampilkan apakah pekerja memiliki peluang untuk memperbaiki tindakannya di kemudian hari. Dalam slide ini dapat dilihat ada sampel Employee Development Plan yang berisi nama untuk employee-nya, berada di departemen apa pekerjaannya atau job title-nya, serta date untuk completion-nya. Selanjutnya, di 9.12 ada contoh untuk appraisal interview checklist. Manajer dapat menggunakan wawancara penilaian untuk meningkatkan keterlibatan karyawan mereka. Nah, misalnya itu yang pertama, karyawan yang memahami bagaimana mereka dan departemen mereka berkontribusi untuk kesuksesan perusahaan. Yang kedua, studi lain menemukan bahwa keterlibatan para pelolos meningkat ketika mereka mengalami apa yang dialami oleh peneliti. Disebut kebermaknaan psikologis, yaitu persepsi bahwa peran seseorang dalam organisasi itu berharga. Yang ketiga, karyawan yang mengalami keamanan psikologis, yaitu persepsi bahwa aman untuk membawa diri sendiri ke peran tanpa takut merusak status citra diri. Keempat, kemanjuran mendorong keterlibatan. Jadi gunakan wawancara untuk memastikan karyawan Anda memiliki apa yang dia butuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik.
Yang kelima, manajer harus jujur dan jujur, tetapi tidak perlu menekankan yang negatif. Yang keenam, penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan membiarkan karyawan menyuarakan pendapat mereka itu dapat meningkatkan keterlibatan karyawan. Selanjutnya, keterlibatan meningkat ketika karyawan memiliki kesempatan untuk meningkatkan karir mereka. Yang terakhir, penelitian menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara dimensi keadilan distributif, yaitu apa yang orang dapatkan dengan informasi. Informasi di sini maksudnya informasi apa yang mereka dapatkan dan keterlibatan karyawan. Kinerja manajemen. Kinerja manajemen itu adalah penilaian kinerja baik dalam teori, tapi dalam praktiknya juga. Penilaian tidak selalu berjalan lancar. Tujuan tidak ditetapkan penilaian adalah bentuk dari toko peralatan kantor dan umpan balik tahunan jika ada. Mungkin menyakitkan dengan kedua peserta melarikan diri sebelum pelatihan dilakukan. Total Quality Management atau TQM dan Performance Appraisal atau penilaian kinerja. Program manajemen kualitas total adalah program di seluruh organisasi yang mengintegrasikan semua fungsi dan proses bisnis sehingga semua aspek bisnis termasuk desain, perencanaan, produksi, distribusi, dan layanan lapangan ditujukan untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan berkelanjutan. Program TQM dibangun di atas filosofi yang dirangkum oleh beberapa prinsip, seperti hentikan ketergantungan pada inspeksi untuk mencapai kualitas, bertujuan untuk peningkatan berkelanjutan, melembagakan pelatihan yang luas, mengusir ketakutan sehingga semua orang dapat bekerja secara efektif, menghilangkan hambatan yang merampok kebanggaan karyawan, dan melembagakan program perbaikan diri yang kuat. 6 elemen dasar kinerja manajemen. Yang pertama, direction sharing atau berbagi arah, artinya mengkomunikasikan tujuan perusahaan kepada semua karyawan dan kemudian menerjemahkannya ke dalam tujuan departemen, tim, dan individu yang dapat dilakukan. Yang kedua, penyelarasan tujuan, artinya memiliki metode yang memungkinkan manajer dan karyawan untuk melihat hubungan antara tujuan karyawan dan orang-orang dari departemen dan perusahaan mereka. Yang ketiga, pemantauan kinerja yang berkelanjutan. Biasanya berarti sistem terkomputerisasi untuk mengukur kemajuan tim dan karyawan menuju pencapaian tujuan kinerja. Yang keempat, umpan balik yang berkelanjutan, artinya memberikan tatap muka dan umpan balik berkelanjutan terkomputerisasi mengenai kemajuan menuju tujuan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan, artinya harus menjadi bagian proses dari umpan balik. Yang terakhir, yang keenam, pengakuan dan hadiah, artinya harus memberikan insentif untuk menjaga kinerja langsung, tujuannya agar karyawan dapat bekerja pada jalurnya dan dapat bekerja dengan baik. Pengusaha semakin menggunakan teknologi digital, termasuk komputasi awan, permainan, dan media sosial untuk mendukung manajemen kinerja. Misalnya dengan manajemen kinerja TBE, Oracle dapat melayani manajemen akan yang pertama, tetapkan sasaran finansial dan non-finansial untuk kegiatan masing-masing tim, sasaran yang mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, menginformasikan semua tim dan karyawan tentang tujuan mereka. Yang ketiga, menggunakan alat yang didukung TI, seperti perangkat lunak manajemen kinerja berbasis cloud, kartu penilaian SDM, dashboard digital untuk terus menampilkan, memantau, dan menilai kinerja setiap tim dan karyawan. Yang keempat dan terakhir,
Jika ada pengecualian, pastikan Anda telah mengambil tindakan korektif sebelum segala sesuatunya lepas kendali. Manajemen kinerja di General Dynamics Armament System (GDAS). Itu kerjanya mendesain, mengembangkan, dan menghasilkan produk berkinerja tinggi untuk pasar militer, industri, dan komersial. Peran manajer dalam manajemen kinerja. Teknologi meskipun bermanfaat tidak wajib untuk manajer yang ingin mengambil pendekatan manajemen kinerja. Yang wajib adalah memiliki filosofi yang benar dan perilaku kerja.